Apakah ada dalam Islam tentang syariat, tarekat, dan ma'rifah? Jika ada, tolong dijelaskan, Pak. Ada? Itu istilah. Ya, syariat itu ada. Kalau nggak ada syariat, bagaimana kita ibadah? Ya, ada syariat. Syariat itu cara ibadah. Syara'a lakum minad dini, kan? Kami telah syariatkan dalam agama. Ma wassa bihi Nuh, yang telah kami wasiatkan kepada Nuh, serta juga nabi-nabi yang lainnya. Di teman-teman sekalian, din agamanya, syariat, cara mengerjakan isi agamanya. Syariat itu asalnya dari kata syara', artinya jalan. Jalan menuju Allah. Apa bentuk syariat? Syariat itu bentuknya ibadah. Ilmunya disebut dengan fiqih. Jadi kalau disebutkan syariat itu maksudnya sholat, maksudnya puasa, maksudnya haji. Jadi kalau ada bahasa menegakkan syariat Islam, harus. Kalau ada yang nggak mau menegakkan syariat Islam, namanya bukan orang Islam. Ya, syariat itu sholat. Jangan takut dengan syariat Islam. Ya, baik. Cara untuk mengerjakan syariat disebut tariqah. Tariqah itu jalan. Cara. Bagaimana caranya? Belajar dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka dari itu diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu pengen salatnya bagus, lihat asbighul wudu, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, menghadap kiblat yang benar. Kemudian takbir sampai dengan salam. Diajarkan oleh Nabi. Di tarekat itu cara beribadah dengan baik. Caranya bagaimana? Belajar berilmu. Maka turun ayat-ayat tentang belajar. Nabi aja belajar. Turun Quran 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di belajar itu adalah bagian dari sarana untuk mendekat kepada Allah dengan mengamalkan nilai syariat. Kalau tarekahnya sudah bagus, syariatnya sudah baik, maka ma'rifah dia. Ma'rifah itu kenal dengan Allah baik, kenal dengan dirinya, kenal tugas-tugas hidupnya. Nih, kalau orang kenal Allah, dia mau minum, dia kenal karena Allah itu melihat dirinya. Maka karena dia tahu Allah melihat dirinya, dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak Allah sukai. Karena saat akan disentuh, dia tahu Allah melihat. Nih, lihat. Kalau orang kenal dengan Allah, keluar dari masjid, nggak akan mungkin melangkahkan kaki kanan. Terlampau soleh dia. Pasti kiri. Dan tidak akan mungkin tertukar sandal. Karena ketika akan dipakai, dia tahu Allah tidak ridha dengan menggunakan hal yang tidak Allah sukai. Silahkan. Kalau Anda tidak percaya, hati Anda pun pasti akan menolak. Coba iseng-iseng ya. Begitu keluar dari sini, pakai alas kaki orang lain. Pakai alas kaki orang lain. Begitu Anda pakai, hati Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Jangan lakukan. Jadi hati Anda aja menolak. Apalagi orang yang sudah kenal dengan Allah. Sudah kenal itu, wah, baru lihat aja. Sendalnya nggak ada. Dia nggak akan pakai sendal orang lain. Takut. Takutnya bukan takut karena yang dipakai bukan punya dia, bukan. Takutnya takut kalau Allah murka dengan diri. Maka orang yang kenal dengan Allah, dia akan kenakan pakaian terbaiknya. Malu kalau menghadap Allah, pakaiannya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kalau bacaannya itu kurang bagus di hadapan Allah. Kalau sudah mendapatkan ma'rifah, puncaknya disebut dengan ihsan. Ihsan itu disebut di hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang ihsan itu akan menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, duduknya ibadah, seakan-akan merasa dipersaksikan oleh Allah. Paham ya? Baik. Itu